Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafilan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia wisata, dunia traveling, dan dunia kuliner. Ikuti terus ya. Travelers, kali ini saya masih di Bandung. Sekarang saya mau nginep di daerah Dago. Karena rencananya saya pengen menikmati suasana di Jalan Dago yang udah jadi kayak ikon kota Bandung. Juga Dago kan ini jalan utama di Bandung ya. Tapi suasananya asri karena banyak pohonan. Nah, akhirnya pilihan menginap saya jatuhkan ke Hotel Four Points. Nah, Hotel Four Points ini kan dikelola oleh grup Sheraton ya. Saya yakin standar layanannya pasti nggak mengecewakan. Hotel ini juga posisinya bersebelahan dengan Superindo Dago dan juga berseberangan dengan Informa. Jadi kalau mau beli sesuatu ya nggak repot-repot lah, tinggal ngesot ke toko sebelah. Ngomong-ngomong soal Hotel Four Points Dago ya travelers, dari sisi luarnya aja nih bangunannya udah kelihatan menonjol dibandingkan bangunan sekitarnya, berwarna putih dengan eksterior modern klasik. Karena lokasi yang menonjol, jadi dari jauh udah langsung kelihatan ya bentuk arsitektur yang khas dan bercirikan Hotel Four Points. Nah, dari jalan utama letak hotelnya memang berada di belakang bangunan resto. Jadi kalau kita melintas yang terlihat adalah resto, tapi karena gedung hotel ini cukup tinggi, maka kita bisa melihat bahwa di bagian belakang ada yang namanya Hotel Four Points. Nah, sekarang saya mau check-in dulu ya travelers. Jadi saya masuk dari depan, ada portalnya, kemudian menuju area belakang, dan ini area drop off-nya. Di depan sudah ada pemeriksaan X-ray untuk tamu-tamu yang akan masuk ke hotel. Masuk ke dalam hotel, suasana interiornya juga masih didominasi desain modern klasik dengan dominasi warna putih, juga kombinasi hitam di lantai dan furniturnya. Lobbynya sih nggak terlalu gede ya travelers, tapi buat saya sih cukup menarik dengan adanya lampu gantung bergaya klasik di plafonnya. Juga ada beberapa sofa berwarna merah untuk menunggu di lobi. Jadi adanya warna merah ini nggak memberi kesan monoton juga ya. Sambil menunggu proses check-in, saya menikmati welcome drink yang tersedia. Akhirnya proses check-in selesai ya travelers, dan saya langsung menuju ke area kamar melalui lift. Saya menempati kamar deluxe non smoking. Memang saya selalu memilih kamar yang non smoking. Nah, untuk menuju kamar tersedia 2 unit lift menuju kamar. Ini nuansanya juga tetap dengan warna hitam dan putih. Koridor menuju kamar juga masih didominasi dengan tema warna yang sama, hitam dan putih. Suasananya tenang dan akhirnya saya tiba di kamarnya. Inilah kamarnya ya travelers, terbagi atas 2 area, living area dan bedroom. Kamar deluxe ini punya space yang luas sekitar 39 meter persegi. Pertama masuk kita akan mendapatkan living area dengan seperangkat sofa dan meja, juga ada cupboard atau lemari dan juga lemari berupa rak. Travelers, saya kasih tahu bedanya ya dengan kamar tipe premium. Jadi kamar deluxe ini lebih luas dengan tambahan sofa bed. Kalau tipe premium itu luasnya hanya sekitar 30-32 meter persegi. Tapi kamar deluxe ini luasnya sekitar 39 meter persegi dengan tambahan adanya sofa bed. Jadi sebenarnya untuk kamar tipe deluxe ini sebenarnya bisa dipakai buat 3 orang kalau kita ingin manfaatin sofa bed ini sebagai tempat tidur juga. Lantai kamarnya diberikan keramik putih, tapi di area ini juga diberikan karpet layaknya ruang tamu. Ini juga sebagian tanpa pintu, jadi kalau gantung baju akan kelihatan. Tapi ada juga lemari dengan pintu. Nah, di dalamnya juga ada setrikaan, iron board, safe deposit box, juga slippery. Kalau mau laundry, ini daftarnya ya travelers, bisa disimak. Sebelahnya ada lemari dengan banyak rak, ada room amenities yang disediakan juga di sini. Mulai dari 2 botol air mineral, juga ada pemanas air, dan juga ada peralatan minum. Nah, di bawahnya ada mini fridge juga. Untuk teh, kopi, gula juga disediakan lengkap. Kamarnya tetap menggunakan desain modern klasik dengan dominasi warna putih. Jadi terkesan elegan dan luas. Juga karena langit-langit yang lebih tinggi, maka terkesan juga spacey. Tempat tidurnya ukuran king size ini ditempatkan di tengah kamar dengan headboard yang desainnya juga klasik. Nah, di atas tempat tidur ada lukisan mawar berwarna merah dan hitam. Dan ini satu-satunya pajangan yang ada di dinding kamar ya travelers.
Di kiri kanan ada lampu baca yang nempel ke dinding bentuknya seperti tabung ya. Juga ada nakas di kiri kanan bed. Di atas nakas ada juga jam alarm yang berfungsi sebagai iPod dock yang sayangnya nggak punya fitur Bluetooth. Colokan juga tersedia banyak ya travelers di kamar, ada di beberapa titik, ada di samping tidur, ada di atas meja kerja, jadi nggak usah khawatir kalau mau ngecharge bisa di beberapa tempat. Di depan bed ada TV 42 inch dengan berbagai channel, juga ada meja kerja yang memanjang dengan kursinya. Aksi wifi hotel juga cukup cepat dan bisa diandelin kalau mau kerja di kamar. View keluar kamar bisa dilihat di sini adalah city view ke arah Jalan Dago, meskipun sedikit terhalang dengan resto yang ada di depannya. Di sebelah kamar mandinya ada cermin gede, kemudian kamar mandinya juga masih menggunakan nuansa putih. Ini nuansa putih bersih ya travelers, nggak terlalu gede sih, tapi karena warnanya putih jadi terkesan lega. Terus kamar mandinya juga tanpa batap ya travelers, pakainya shower room dengan air panas dan dingin yang juga ngalir lancar. Di kamar mandi juga ada toiletries lengkap mulai dari sikat gigi, sisir, shower cap, dan lain-lainnya juga. Terus ada juga satu wastafel, kemudian ada handuk dan hair dryer disimpan di rak counter. Kemudian ada vanity mirror juga terpasang di dinding sebagai pelengkap cermin biasa berukuran besar. Ini bentuknya segi 4. Overall travelers, saya nggak terlalu masalah ya tidur di tempat ini. Saya bisa tidur dengan nyaman, istirahat dengan nyaman di kamar ini. Meskipun view-nya adalah city view, tapi suara dari jalanan relatif nggak kedengar. Jadi bisa tidur dengan nyaman. Habis ngecek-ngecek kamar, sekarang kita breakfast menuju Savon Restaurant. Savon Restaurant ini lokasinya berada di sebelah lobi dekat pintu masuk. Nah, traveler sama seperti fasilitas dan kamar di hotel, jadi interior restoran juga menggunakan desain modern klasik dengan dominasi warna putih. Ada beberapa pilar dengan cermin untuk memberikan kesan luas dan mewah. Lantainya juga masih menggunakan warna hitam putih dengan pola papan catur. Terus sebagian dindingnya juga pakai jendela-jendela kaca sehingga tanaman-tanaman hijau di luar bisa terlihat jelas. Ini memberikan keseimbangan warna ya travelers, jadi kita bisa melihat dengan sudut-sudut dengan pandangan yang lebih segar. Di sisi lain juga terdapat pintu menuju teras yang bisa digunakan sebagai area breakfast untuk para perokok. Nah, duduk di sini juga nyaman travelers karena banyak tanaman hijau, juga bisa menikmati udara pagi Bandung yang masih segar. Kesan klasik dan elegan juga dapat banget travelers dengan chandelier yang dipasang di restoran. Ini bentuknya seperti tangkai atau ranting ya. Alas makan juga jok kursinya ini menggunakan warna gold. Jadi terlihat elegan dikombinasikan dengan warna hitam dan putih. Juga sebagian wadah makanan juga menggunakan warna gold. Ini terlihat menarik. Di bagian tengah resto terdapat meja saji dengan alas kain kotak-kotak merah dan putih yang merupakan area bread dan pastry. Bisa kita lihat di sini ya, aneka bread dan pastrinya. Juga ada sereal, susu, dan aneka chips dan snack. Makanan untuk breakfast cukup beragam dan standar sih, mulai dari masakan lokal, Nusantara, Western, Chinese, dan Jepang semua ada. Mau yang anget-anget sebagai menu pembuka, ada sup asparagus, ini saya suka banget ya. Juga ada bubur ayam dengan aneka kondimennya. Untuk makanan utamanya kita bisa lihat ada beef curry, ada ayam lada hitam, terus kemudian ada tumis sayur dengan tahu, juga ditemani aneka karbo ya, mulai dari ada kue tiaw goreng, kemudian ada nasi goreng, atau bisa juga nasi putih. Ini bisa kita lihat ya travelers, untuk menu westernnya ada kentang, ada bean, sosis, ada pasta juga. Kemudian untuk menu lokalnya, nah ini yang selalu menarik perhatian saya. Ini yang sebenarnya saya cari ya travelers, makanan khas lokal. Di sini disediakan ada nasi gurih, ada gudeg, ada lontong sayur. Juga saya cobain nasi gurihnya, ini lumayan enak dan berasa bumbunya. Ada juga rebus-rebusan yang manis-manis, ada aneka bubur manis. Untuk minumannya ada kopi, ada teh, ada infused water. Kemudian ada aneka makanan dan minuman dingin di stasiun tersendiri ya. Di sini ada aneka cold food, ada keju, ada smoked beef, ada aneka sayur untuk salad, aneka dessert, ada mouse, puding, dan banyak macamnya lagi. Juga ada aneka buah tropis yang siap makan serta aneka jus. Juga ada Chinese food, ini diwakili dengan noodle soup dengan berbagai kondimen.
Soal rasa sih menurut saya breakfast di sininya ya lumayan enak travelers. Ada bumbunya berasa meskipun variasi menunya nggak terlalu banyak. Dan ini beberapa jenis makanan yang saya nikmati selama saya breakfast di resto ini dalam beberapa hari. Depan resto ada counter yang jual pastry. Jadi kalau travelers ingin beli atau menikmati roti di luar jam breakfast, bisa beli di sini. Sekarang kita menuju kolam renang ya travelers. Kolam renangnya seperti berada di gedung terpisah ya travelers. Ini gedung terpisah dengan hotel. Lokasinya berada di atas gedung resto di depan hotel. Menuju kolam renang kita disambut dengan pool bar. Kolam renangnya sih nggak terlalu gede, tapi cukup lah ya untuk menikmati air di beberapa putaran. Kolamnya juga dibagi dua bagian, ada kolam dewasa dan kolam anak. Kolamnya pakai air dingin ya travelers. Kalau pagi sih lumayan dingin, tapi kalau agak siang karena konsep poolnya adalah outdoor, kadang-kadang airnya juga terasa lebih hangat. Di sini ada juga tersedia beberapa lawn chairs untuk ngobrol-ngobrol di pool bar. Juga ada gazebo bagi travelers yang ingin leye-leye tanpa takut kepanasan. Dari area kolam renang sebetulnya kita bisa lihat view kota ya travelers, tapi bukan infinity pool ini ya. Karena dari kolam terhalang tembok setinggi sekitar 1,2 meter lah. Jadi kalau mau lihat city view harus berdiri dekat ke dinding pembatas tembok. Ini suasana pool pada malam hari, lampu-lampu udah dinyalain. Biasanya sih area pool bar ini sering digunakan oleh para tamu. Ini untuk ngobrol-ngobrol, mengisi waktu sambil menikmati view Bandung di malam hari. Di dekat kolam renang ada fitness center ya travelers. Area fitnessnya ini masih menggunakan tema modern klasik yang didominasi jendela-jendela full height yang langsung menghadap ke arah kolam renang dan pool bar. Tapi karena ini malam hari ya travelers, jadi view keluarnya nggak kelihatan jelas. Kalau siang sih ruangan terasa luas dan terang karena cahaya matahari juga bisa masuk ke dalam secara optimal. Fitness centernya sih nggak terlalu gede ya, peralatannya juga nggak terlalu banyak. Tapi peralatannya cukup standar lah ya, mulai dari latihan beban, latihan kardio, dan juga lain-lain. Tapi meskipun dari segi ukuran ruangan gym ini tidak terlalu besar, masih ada space kok yang cukup luas untuk senam atau yoga. Nah, untuk anak-anak di area yang sama ada juga playground. Tempatnya dekat pool bar. Ya, ini playgroundnya nggak terlalu gede ya. Juga permainan edukatifnya terbatas. Cocok ya untuk anak-anak toddler. Dan juga pas saya mampir ke sini, arena playgroundnya sedang dalam perbaikan sehingga saat itu tidak bisa digunakan. Tapi sekarang mungkin sudah ya travelers. Lantai atas juga ada cafe Edelweiss. Jadi kalau travelers ingin makan dan malas keluar hotel, bisa mampir ke cafe Edelweiss ini. Untuk mengakses lounge ini, travelers harus naik lagi satu tangga khusus yang disiapkan menuju cafe. Dan di sini travelers bisa menikmati pemandangan Bandung dengan jelas. Di lounge-nya sendiri, ini ukurannya sebenarnya nggak terlalu gede ya, tapi punya outdoor area buat yang ingin menikmati angin malam. Kalau travelers ingin ngadain meeting, di sini tersedia beberapa ruang meeting dan juga ballroom, dan kapasitasnya juga cukup gede sampai 400 pax. Oke travelers, gimana? Semua rasanya sudah diulas ya. Tertarik untuk nginep di sini? Semoga bermanfaat ya travelers apa yang saya sampaikan tadi. Sekarang saya mau pamit dulu. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat berlibur.